selamat sore. Kembali lagi bersama saya Naswa Alia Putri dengan NIM 102023 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Politeknik Ketenagakerjaan. Selamat siang Tante. Ya, Boleh kenalan dulu sama saya? saya Cia Regina Olivia, panggilannya Olivia. Saya saat ini bekerja sebagai People Operation Associate atau HR di Kompas Gramedia Group. Berarti Tante seorang HR ya? Iya. Jadi kita langsung aja. Kita tahu betul bahwa negosiasi itu merupakan proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama, mau antar individu, kelompok, ataupun perusahaan dan organisasi. Ya. Nah, pertanyaan yang akan saya berikan kepada Tante itu, masalah apa saja sih yang selalu dihadapi di perusahaan Tante mengenai kegiatan negosiasi? Oke, yang pertama sudah pasti negosiasi apa saja negosiasi gaji. Yang kedua negosiasi pekerjaan, kemudian negosiasi tentang hubungan bisnis atau partnership kayak gitu. Jadi masing-masing itu punya bagiannya sendiri-sendiri. Negosiasi gaji udah pasti biasanya hubungannya tentang tawaran kerja antar karyawan baru dengan perusahaan. Kalau negosiasi partnership itu pasti dengan business development perusahaan. Negosiasi pekerjaan biasanya ini tentang di lingkungan pekerjaan itu sendiri gitu. Jadi misalnya negosiasi tentang ada yang mau ditambah pekerjaannya atau job desk-nya atau dikurangi segala macam. Nah, itu juga hubungannya dengan negosiasi gitu. Wah, berarti masalah-masalah itu masih banyak jenisnya ya, Pasti. tergantung perusahaan-perusahaan lainnya itu. Perusahaan Tapi biasa 3 itu pasti ada dalam satu perusahaan. Di perusahaan manapun di 3 itu pasti ada. banyak juga ternyata masalahnya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana sih cara menyelesaikan negosiasi yang sulit yang dihadapi oleh perusahaan Tante sepengalaman Tante? Oke, paling sulit biasanya itu adalah negosiasi gaji, itu sudah pasti. Kalau cara menyelesaikannya biasanya yang pertama kita cek dulu budget perusahaan itu sampai mana, menyanggupi apa tidak. Kemudian yang kedua biasanya kita cek dulu sama karyawannya itu sendiri, ibaratnya worth it apa enggak, oke nggak kalau misalnya ini dilanjutin kayak gitu. Kalau misalnya memang kita dapatnya karyawannya yang bagus banget, sayang banget buat dilepas, dan budgetnya masih masuk, ya udah kenapa enggak buat dilanjutkan kayak gitu. Jadi negosiasinya bisa kita jalani terus menerus lah kayak gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Tante. Untuk kita pandai bernegosiasi, menurut Tante tuh kita perlu meningkatkan soft skill apa saja sih, khususnya buat karyawan baru yang akan bekerja dalam perusahaan? Yang pasti yang pertama wajib punya kepercayaan diri yang tinggi. Jadi silakan tingkatkan soft skill kepercayaan diri gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita negosiasi, kita mesti pede, mesti yakin dengan negonya kita nih, keyakinannya kita, bahannya kita gitu. Karena kalau misalnya kita nggak pede, malu, lawan kita atau partner yang nego sama kita juga, dia juga merasa tidak yakin ini sebenarnya bisa mencapai kesepakatan atau tidak gitu ya. Kemudian yang kedua sudah pasti wajib meningkatkan juga product knowledge gitu. Product knowledge baik itu negonya dalam hal gaji, baik itu dalam hal pekerjaan dan lain-lain yang tadi, itu juga harus product knowledge-nya juga harus dilengkapi atau juga harus ibaratnya harus jago lah gitu, harus mumpuni lah supaya juga negosiasinya juga tercapai kesepakatan bersama begitu. Jadi juga harus dari orangnya pertama harus pede, terus juga harus punya Product ilmu, knowledge, betul. Terus pokoknya biar lancar, ya pede lah nomor 1 gitu. Betul. Nah, terus untuk pertanyaan selanjutnya itu, menurut pengalaman Tante nih, ada nggak sih kejadian bernegosiasi yang sulit buat diselesaikan terus agar mendapatkan kesepakatan dalam negosiasi tersebut?
Ada, kalau misalnya contohnya kalau misalnya nego gaji ya, biasanya kalau kandidatnya itu mendapatkan, kita ibaratnya dapat saingan atau lawan lah gitu, kita dapat, mereka biasanya suka mengcompare satu dengan yang lainnya, perusahaan satu dengan yang lain. Nah itu biasanya udah mulai alot tuh. Misalnya nih contohnya Siwa misalnya diterima di sebuah perusahaan, dapat tawaran kerja, kemudian di perusahaan lain, perusahaan B juga ditawarin. Nah biasanya nanti negosiasinya jadi alot, karena apa? Nanti biasanya kandidatnya jadi sering membanding-bandingkan kayak gitu. Nanti yang di sini saya minta gaji misalnya contohnya ya 5 juta, yang satu bisa kasih 6 juta. Nanti kasih tahu lagi, aku dapat di sini ditawarin 6 juta nih, ya udah naik 6 juta 100 misalnya. Nanti dikasih tahu lagi yang sebelahnya, aku ditawarin 6 juta 100 gitu. Oh ya udah ditawarin 6 juta setengah. Jadi nggak habis-habis kesepakatan yang kayak gitu. Karena apa? Biasa ya compare satu dengan yang lain itu cukup sering terjadi biasanya kalau misalnya, apalagi nih kalau negonya dengan anak-anak Gen Z zaman sekarang kayak gitu. Nah itu biasanya mereka gede-gedean gaji, besar-besaran gaji, besar-besaran benefit perusahaan, besar-besaran perusahaan, itu udah biasanya udah jadi makanan sehari-harinya HR di zaman sekarang untuk menghadapi Gen Z gitu. Emang sih kalau udah ngomongin Gen Z tuh pasti yang diomongin gaji. Yang penting bisa makan, bisa hidup, yang penting gaji. Nah, yang pertanyaan selanjutnya nih, solusi dari pengalaman tante yang tadi itu ketika berhadapan dengan negosiasi tersebut itu seperti apa sih solusinya? Solusinya yang pertama udah pasti menentukan batasan. Jadi kalau misalnya nego pasti kan kita punya batasan ya. Batasannya sampai mana kita harus stop untuk nego, sampai mana kita ya udah kita masih bisa lanjut nih negonya gitu. Jadi supaya menemukan ibaratnya win-win solution atau mendapatkan kesepakatan bersama. Jadi kalau yang pertama udah pasti harus menentukan batasan. Nah dari menentukan batasan tersebut kita bisa tahu keadaan keduanya bagaimana. Yang kedua, cek timelinenya atau cek waktunya, karena terkadang kalau kita nego kan pasti ada waktu yang harus kita capai kayak gitu. Misalnya deadline-nya harus sampai kapan supaya negosiasinya harus terjadi kayak gitu. Jadi harus dicek juga timeline-nya kayak gitu. Jadi solusinya ya dua itu sih menurut saya, cek timeline sama tadi kita cek juga masing-masing kita kayak gimana keadaannya gitu. Penting dua itu wajib buat dijadikan solusi yang tepat. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Terima kasih banyak Latu udah mau ketemu hari ini sama sharing-sharing juga tentang negosiasi dalam ruang lingkup HR. Terima kasih banyak Tante. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.